Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil observasi jasa profesi. Profesi musisi adalah menciptakan, menampilkan, dan memproduksi musik dengan tujuan untuk menghibur, menginspirasi, dan menyampaikan emosi kepada audiens. Adapun fungsi dari profesi musisi salah satunya ialah media untuk mengekspresikan seni. Hakim adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk dapat mengadili, memutuskan perkara-perkara yang tidak bertanggung dan memimpin perkara hukum yang diajukan ke pengadilan atau mahkamah, berfungsi untuk penyampaian hukuman, pemutusan sengketa, penegakan hukum, dan lain-lain. Arsitek. Arsitek adalah seorang profesional yang bertugas untuk merencanakan dan juga merancang sebuah desain bangunan. Fungsi dari arsitek ini adalah membantu perancangan bangunan serta merancang bangunan. Bidan merupakan tenaga kesehatan yang membantu menangani dan menjaga kesehatan wanita, termasuk ibu hamil, menyusui, dan bayi. Berkat bantuan bidan, para ibu hamil bisa melahirkan bayinya dengan selamat, serta terhindar dari risiko persalinan. Wartawan ialah seseorang yang kegiatan sehari-harinya mencari informasi, mengumpulkan berita, menyusun berita, dan secara teratur menulis laporan untuk dikirim atau dimuat di media massa. Fungsi dari wartawan ini yaitu menyebarkan opini serta analisis dan menyampaikan berita. Dokter adalah seorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Untuk menjadi dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran. Salah satu fungsi dokter yaitu diagnosis medis terhadap kesehatan pasien. Manfaat jasa profesi dan profesionalisme memberikan solusi atau bantuan terhadap suatu masalah sesuai dengan bidang tertentu. Jika seorang profesi sudah profesional, maka pekerjaan yang ia lakukan sudah tidak diragukan lagi, karena itu merupakan tugas yang dimiliki oleh seorang profesi untuk bekerja profesional. Berikut adalah beberapa manfaat lain dari jasa profesi dan profesionalisme. 1. Pemberian layanan yang berkualitas. Profesionalisme mendorong para praktisi untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi kepada klien, pasien, atau pelanggan mereka. 2. Kontribusi terhadap kemajuan masyarakat. Mereka yang menjalankan pekerjaan mereka dengan baik berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan banyak aspek kehidupan lainnya. 3. Kepatuhan terhadap standar etika. Profesionalisme mencakup komitmen terhadap etika profesi. Ini berarti praktisi menjaga integritas dan moralitas dalam pekerjaan mereka, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, atau perlakuan yang tidak etis. Alasan saya memilih profesi musisi karena saya cinta terhadap musik, dan menjadi musisi adalah cara untuk dapat merealisasikan keinginan saya serta saya ingin melakukan hal yang saya nikmati sepanjang waktu. Alasan saya memilih profesi hakim adalah karena hakim memiliki peran kunci dalam menjalankan sistem peradilan dan menentukan nasib individu yang terlibat dalam proses peradilan, dan saya sendiri ingin menegakkan keadilan seadil-adilnya. Alasan saya memilih profesi arsitek ialah karena saya tertarik dengan kemajuan teknologi dan inovasi material terus mengubah cara arsitek merancang bangunan, serta karena profesi ini menggabungkan elemen seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam merancang dan membangun lingkungan fisik. Saya memilih profesi ini karena dapat bekerja sebagai tenaga kesehatan, terutama berkaitan dengan perawatan bayi dan balita. Selain itu, bidan juga dapat
merangkap sebagai penyuluh kesehatan kehamilan. Alasan saya memilih profesi ini karena wartawan memiliki peran yang signifikan dalam menyampaikan berita dan informasi kepada masyarakat. Beberapa alasan lain kenapa saya tertarik terhadap profesi ini adalah karena dapat menyuarakan kebenaran dan dapat bertemu banyak orang. Alasan saya memilih profesi ini karena profesi ini selalu dibutuhkan sampai kapanpun atau bisa dibilang tidak terpengaruh dengan situasi atau kondisi tertentu. Di era digitalisasi, sekarang pun profesi ini berevolusi dengan dapatnya pasien berkonsultasi dengan dokter melalui chat virtual. 1. Pelajari dasar-dasar teori musik seperti notasi musik, ritme, harmoni, dan skala. 2. Bergabung dengan band atau kelompok musik lokal dapat membantu bermain musik bersama dengan orang lain, mengasah keterampilan kolaboratif, dan mendapatkan pengalaman tampil di depan umum. 3. Praktek adalah kunci untuk menjadi musisi yang baik. Saya dapat membuat jadwal latihan yang konsisten dan meluangkan waktu setiap hari untuk berlatih. Prospek kerja lainnya ialah komposer dan produser musik. 1. Harus menempuh pendidikan hukum dengan berkuliah dengan jurusan hukum pidana dan wajib mendapatkan gelar SH atau sarjana hukum. 2. Setelah lulus dengan gelar sarjana hukum, biasanya perlu mendaftarkan diri sebagai advokat atau pengacara dan mengikuti ujian advokat yang ditetapkan oleh otoritas hukum setempat. 3. Sebagian besar yurisdiksi mengharuskan calon hakim untuk memiliki pengalaman praktik hukum sebelum dapat mengajukan permohonan menjadi hakim. Prospek kerja lainnya ialah 1. Advokat HAM, 2. PNS, 3. Dosen, 4. Konsultan hukum, dan terakhir adalah jaksa. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk menjadi arsitek yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan gelar sarjana dalam arsitektur atau program terkait yang diakui oleh badan akreditasi yang relevan. Program sarjana arsitektur biasanya berlangsung selama 5 tahun. Yang kedua, selama program sarjana akan mempelajari berbagai aspek arsitektur, termasuk desain, konstruksi, ilmu bangunan, sejarah arsitektur, dan teknologi. Yang ketiga, selama dan setelah pendidikan dapat membangun portofolio yang kuat yang mencerminkan proyek-proyek desain dan karya-karya. Portofolio ini akan digunakan untuk mengesankan calon klien. Prospek kerja lainnya yaitu desainer interior, kontraktor, dan konsultan. Langkah pertama untuk menjadi seorang bidan adalah mendapatkan gelar sarjana dalam bidang kebidanan atau keperawatan. Langkah kedua, setelah menyelesaikan pendidikan prasarjana, perlu mendapatkan lisensi atau sertifikasi yang diperlukan untuk praktik kebidanan. Persyaratan lisensi dapat bervariasi berdasarkan wilayah tempat tinggal. Setelah mendapatkan lisensi, perlu mendapatkan pengalaman praktik dalam bidang kebidanan. Lalu mereka yang ingin menjadi seorang bidan dapat bekerja di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya. Prospek kerja lainnya, instruktur yoga ibu hamil, penyuluh kesehatan, dan instruktur prenatal yoga. 1. Mengikuti pendidikan formal yang relevan seperti jurusan jurnalisme, komunikasi massa, atau bidang terkait. Memiliki gelar sarjana dalam bidang ini dapat memberikan dasar pengetahuan yang kuat dalam jurnalistik. 2. Keterampilan menulis adalah aset utama bagi wartawan dan dapat berlatih keterampilan menulis dengan mengambil kursus menulis kreatif atau artikel jurnalisme. Praktikan menulis berita, fitur, dan esai. 3. Dapat mengikuti pelatihan jurnalisme atau workshop yang ditawarkan oleh organisasi media atau lembaga pendidikan terkemuka. Prospek kerja lainnya, jurnalis, produser berita, dan PR. Yang pertama, wajib mengikuti pendidikan formal yang relevan, yaitu kuliah dengan prodi yang sesuai dengan keinginan. Jika berkeinginan menjadi dokter gigi, dapat memilih prodi kedokteran gigi, dan begitu pula dengan jurusan yang lain. Yang kedua, selama pendidikan kedokteran akan belajar berbagai mata pelajaran medis, termasuk anatomi, fisiologi, patologi, farmakologi, dan keterampilan klinis. Dan yang ketiga, setelah menyelesaikan pendidikan medis,
maka harus mendapatkan lisensi medis serta mengikuti sumpah dokter untuk dapat berpraktik sebagai dokter. Profesi ini memiliki banyak prospek kerja, diantaranya dengan dapat bekerja di rumah sakit, klinik, ataupun membuka praktik sendiri.